Bagaimana Islam memandang korupsi? Korupsi itu adalah kejahatan yang tidak biasa. Karena itu kemudian ada yang menyamakan korupsi itu dengan pencurian, meskipun kita tidak sepakat. Karena korupsi itu lebih dahsyat daripada sekedar pencurian. Bayangkan kalau di dalam Islam pencurian itu yang mencuri 1/4 dinar kemudian dipotong tangannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, laqad a'ila fi rubi dinar, ketika menjelaskan ayat wasariqu tufaqtu aydihuma, pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya. Maka harusnya korupsi itu lebih berat hukumannya ketimbang pencurian. Meskipun korupsi tidak bisa disamakan dengan pencurian karena beberapa faktor. Tetapi Islam memandang ini merupakan kejahatan yang tidak ringan, sehingga ada yang menyebut itu sebagai crime against humanity, jadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena dampak dari korupsi itu luas sekali, bukan hanya kepada korban, satu orang yang menjadi korban pencurian seperti kasus pencurian, tapi ini dampaknya luas, merusak mental, merusak tatanan birokrasi dan sebagainya, itu korupsi. Nah, karena itu pertama Islam ketika bicara soal bagaimana memberantas ini dilihat dengan menggunakan asas yang disebut pembuktian terbalik. Pada zaman Umar bin Khattab, ketika para pejabat itu kembali dari bertugas, maka Umar akan hitung sebelum dia bertugas dan setelah dia bertugas, apakah ada penambahan harta mereka yang signifikan. Itu cara yang paling efektif. Artinya, dengan harta yang mereka dapatkan setelah menjabat dan sebelumnya, maka di situ bisa diketahui berapa kenaikannya. Ketika kenaikannya tadi tidak wajar atau tidak normal, karena pejabat di dalam Islam itu mereka tidak mendapatkan gaji, tapi mendapatkan kompensasi. Kompensasi itu diberikan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, karena itu ketika ada pertambahan kekayaan yang tidak logis, maka ketika itu khalifah bisa memastikan bahwa ini adalah cara yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Termasuk diantaranya ketika pejabat itu menggunakan pengaruhnya. Contoh misalnya ketika Sayyidina Umar melihat putranya menggembalakan untanya itu digembalakan di tempat padang gembalaan milik negara. Umar bin Khattab ketika itu dengan tegas meminta putranya itu untuk menjual untanya. Kenapa? Abdullah bin Umar merasa tidak memanfaatkan jabatan. Abdullah bin Umar merasa fair. Tetapi kata Umar, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka memberikan keleluasan kepada untamu, karena untamu adalah unta anaknya Amirul Mukminin. Sehingga akhirnya apa? Umar karena sikap waroknya menjaga dari perkara syubhat, Umar kemudian akhirnya meminta Abdullah bin Umar untuk menjual untanya, dan kemudian apa yang menjadi keuntungan dari dikurangi berapa dulu dia belinya, dan kemudian sisanya itu diserahkan pada Baitul Mal, karena itu dianggap sebagai keuntungan yang didapatkan karena memanfaatkan fasilitas yang menggunakan pengaruh sebagai anak Amirul Mukminin tadi. Subhanallah. Dan kalau kemudian itu terbukti, selain hartanya seperti kisah-kisah tadi, diminta, ditarik, dicabut, diambil oleh negara, maka mereka juga bisa dihukumi dengan hukuman yang keras, dan itu bisa dilakukan dengan takzir. Takzirnya diserahkan kepada qadhi, bagaimana qadhi nanti menyelesaikan, tetapi yang pasti dia lebih berat daripada kasus pencurian.